Shalom, selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Kali ini bertemakan tentang Natal, berisikan 6 topik pembahasan singkat, namun untuk minggu tanggal 12 sampai 18 Desember terdiri dari 3 topik. Topik yang pertama, Natal, Yesus terang dunia. Topik kedua, Natal, nubuatan dan penggenapannya. Topik ketiga, Natal, damai sejahtera dan melimpah. Kita masuk topik kedua, Natal, nubuatan dan penggenapannya. Dalam Alkitab terdapat istilah nubuatan yang berisikan pernyataan bahwa suatu atau serangkaian peristiwa akan terjadi pada masa yang akan datang, namun Tuhan izinkan untuk diketahui oleh umat manusia dan umat percaya pada saat sekarang ini. Biasanya nubuatan akan diucapkan oleh seseorang dari hamba Tuhan yang memiliki jawatan pelayanan sebagai seorang nabi. Nubuatan bahasa Inggrisnya prophecy, nabi bahasa Inggrisnya prophet. Artinya, keduanya ini saling terkait. Dan tugas nabi hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam mulut nabi tersebut. Lebih lanjut, setiap nubuatan diperlukan penggenapan. Artinya, segala peristiwa in detail secara rinci yang dinubuatkan harus terwujud realisasinya dalam kehidupan umat percaya. Nubuatan dan penggenapannya merupakan hal yang saling terkait dan melengkapi satu dengan lainnya. Sekaligus membuktikan bahwa nabi yang mengucapkan nubuatan bersumber pada Tuhan, bukan jalan pemikirannya sendiri. Ini penting karena pada akhir zaman banyak hamba Tuhan yang mengeluarkan nubuatan atau kalimat-kalimat profetik seakan-akan bersumber dari Tuhan, namun tidak pernah digenapi. Mereka mengaku seperti seorang nabi, tapi apa isinya? Bukan dari Tuhan. Contoh, suatu kelompok umat percaya di Australia dan beberapa tempat lainnya di belahan dunia menubuatkan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini pada bulan dan tahun tertentu. Namun nyatanya tidak pernah tergenapi. Nubuatan tidak hanya tentang kedatangan Tuhan. Nubuatan tidak hanya Natal dan penggenapannya. Tapi nubuatan dan penggenapannya juga ada pada setiap aspek kehidupan manusia. Jika tidak ada, kembali ke Alkitab. Firman Allah memberikan penjelasan bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Perhatikan khotbah singkat saya di YouTube, menyingkap firman, perumpamaan gandum di antara lalang.
kunjungi YouTube, dengarkan. Kembali pada tema khotbah singkat kali ini, bertemakan Natal dan penggenapannya. Pada materi khotbah ini diberikan 3 nubuatan berkaitan Natal, sekaligus penggenapannya. 1. Kristus dinubuatkan menjadi pribadi Tuhan yang memiliki kuasa, kedamaian, dan roh sejak lahir. Nubuatannya ada di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Penggenapannya ada pada Lukas 4 ayat 18 dan 19. Yang kedua, Kristus akan lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Nubuatannya ada pada Yesaya 7 ayat 14. Penggenapannya ada pada Matius 1 ayat 23. Yang ketiga, Kristus dinubuatkan akan lahir di Bethlehem. Anda bisa buka nubuatannya di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 2. Penggenapannya ada pada Matius pasal 2 ayat 6. Tentunya nubuatan dan penggenapannya tentang Natal bukan hanya terbatas 3, namun tersedia nubuatan dan penggenapan lainnya. Intinya, kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi yang lahir di palungan menjadi nyata pada peristiwa Natal. Masa raya Natal dikaitkan dengan masa raya Advent yang terdiri dari 4 minggu. Minggu Advent pertama merupakan masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Biasanya ditandai dengan menyalakan lilin ungu yang pertama. Minggu Advent kedua, pada minggu ini lilin ungu kedua dinyalakan untuk mengingatkan umat setianya mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Minggu Advent ketiga, minggu ini juga dikenal sebagai Minggu Gaudete, yang menggambarkan sukacita menjambut kelahiran Yesus Kristus. Pada minggu ini ketiga lilin berwarna merah muda dinyalakan. Pada minggu yang terakhir, minggu keempat, mencerminkan peristiwa yang melibatkan Maria melahirkan Yesus. Pada minggu ini, lilin ungu yang terakhir dinyalakan bersama dengan 3 lilin sebelumnya. Bersiap untuk merayakan hari kelahiran Yesus dalam Advent yang pertama, supaya kita ingat kehadirannya di dalam kehidupan kita saat ini. Namun jangan lupa, kita mengantisipasi kembalinya Kristus sebagai Raja di dalam masa raya Advent kedua. Apa yang perlu kita lakukan sebagai umat percaya? Sederhana. Belajar, dengar suara Tuhan. Dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, berisikan tentang 7 sidang jemaat Tuhan yang memiliki keunikan kehidupan rohaninya.
baik yang baik, baik yang tidak baik, maupun apa pesan bagi mereka dari firman Tuhan. 7 sidang jemaat itu merupakan gambaran kehidupan jemaat Tuhan pada akhir zaman. Perhatikan, terdapat 7 ucapan yang sama bagi setiap sidang jemaat yang setia. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat tersebut. Pertajam pendengaranmu untuk suara Tuhan. Bahkan dilanjutkan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Jikalau engkau mendengar ketukan pada pintu hatimu, bukalah pintu hatimu. Biarkan Tuhan Yesus bersinggah sana dalam hatimu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan aku. Oh, haleluya. Masih banyak yang Kristus ingin utarakan agar kamu tidak disesatkan oleh para nabi, pengajar palsu, hamba-hamba palsu. Semuanya sudah diberitahukan kepadamu. Itu sebabnya baca Yohanes pasal 16 ayat 12 dan 13. Sebagai penutup, kita baca Matius 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siap dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kita tertinggal. Puji Tuhan. Haleluya.